Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala fi ayatil ukhra, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Kurang lebihnya itu, man jaa bil hasanati falahu khairu minha wa hum min faza'in yawma idin aminun. Wa man jaa bis sayyiati fakubbat wujuhuhum finnar hal tudzawna illa ma kuntum ta'malun. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita merasakan nikmat ini betul-betul berarti dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita upayakan, kita maksimalkan sisa kehidupan yang masih kita rasakan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak termasuk orang yang hurur, orang yang rugi, orang yang musyrik, orang yang tidak berarti. Karena semua yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sekalian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 90, man jaa bil hasanati falahu khairum minha, dan barang siapa membawa kebaikan maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Wa hum min faza'in yawma idin aminun, sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Jamaah rahimakumullah, inilah yang harus kita antisipasi agar kita tidak dijerumuskan atau dijelontrongkan ke dalam neraka jahanam. Maka agar kita aman kelak di akhirat adalah kita membawa bekal amal yang sebaik-baiknya, ahsanu amala. Karena dalam ungkapan lain disebutkan man yasrah yahsud, siapa yang menanam bakal mengetam. Kalau perjalanan hidup kita ini kita banyak amal-amal yang negatif, itu akan kita petik apa yang kita lakukan.
Sebaliknya kalau kita menabur benih-benih kebaikan, menanam pohon-pohon kebaikan, maka kelak kita akan memanen kebaikan itu, balasan yang Allah berikan. Nah, balasan yang diberikan oleh Allah itu berlipat. Tidak hanya yang kita lakukan saja untuk kebaikan. Allah melipat gandakan lebih dari itu, 10 kali, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Itu sudah kita rasakan hari ini. Kita bisa membayangkan kalau mata kita kelilipan 1 jam, 2 jam, atau sehari saja kelilipan, atau kita kesusupen. Jamaah pasti sudah pernah merasakannya. Betapa menderitanya kaki kita, jempol kita kena susuk ataupun kena duri, kecil barangnya, seakan tidak berharga, tapi itu bisa mendatangkan jutaan rupiah kalau itu tidak segera diatasi, ditangani. Bisa menjadi tetanus dan bisa menjadi penyakit yang ganas yang bisa membunuh kita. Maka itulah contoh ataupun tamsil yang kecil, yang sederhana yang kita rasakan. Jadi kita tidak bisa merasa aman kalau kita menabur kejahatan, kejelekan. Sebaliknya, kebaikan ini akan memberikan rasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari pembalasan nanti. Di ayat 90 Allah berfirman, "Man jaa bisayyiati fakubbat wujuhuhum finnar." Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Bahasa kitanya itu dipendelekke ya. Jadi uslub atau susunan kata di dalam Al-Quran itu sangat multi, banyak sekali makna kandungan, sehingga kita bisa mengambil suatu iktibar, pelajaran, agar kita tidak disungkurkan wajah kita ke neraka jahanam. Maka kita harus senantiasa berbuat baik, yang terbaik. Hakikat kita adalah fastabiqul khairat, di mana-mana saja. Kadang mungkin ketika kita lewat di beberapa rombongan, gerombolan orang ataupun orang yang duduk di jalan, kemudian kita berniat ke masjid, ini adalah ujian mental kita. Biasanya orang yang mereka setengah keimanannya rodok kabur atau sering masuk angin akan mengatakan Assalamualaikum, menggoda, bukan istilahnya sambil mengece, bukan bermaksud memang memberikan salam. Dalam hati mereka, ini orang sok alim, pergi ke masjid terus. Ini kadang-kadang memberikan suatu kita, mental kita, sebagai test case keimanan kita. Kalau kita ikhlas datang ke masjid bukan karena riya ataupun ingin dilihat oleh orang, inilah yang diharapkan oleh Allah, yaitu mukhlishina lahuddin. Ikhlas ketika kita menunaikan ibadah itu tadi kembali kepada diri kita. Sebaliknya mereka yang mengolok-olokkan, kita doakan semoga mereka bisa mendapatkan hidayah agar diberikan kemuliaan. Maka orang yang melakukan kejahatan, membawa kejahatan ini akan dibalas timpal dengan kejahatan. Inilah keagungan dan keadilan Allah, keadilan ilahi.
Banyak makna yang terkait dengan keadilan ini yang kadang orang menganggap bahwa apa yang sudah ditentukan oleh syariat ini bagi orang yang berpikir tidak mengambil hikmah tasrihnya atau tujuan pensyariatan agama Islam ini, dianggap itu sebagai suatu yang tidak adil. Contohnya mungkin dalam waris, laki-laki mendapatkan 2 bagian lebih besar daripada perempuan. Ini kalau dilihat dari kasat mata dianggap ini tidak adil. Tapi ada kewajiban-kewajiban laki-laki yang lebih berat karena dia memikul tanggung jawab yang besar. Maka dalam persoalan waris ada bagian yang lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Itulah keadilan apabila ditaati, apabila kita ikhlas menerima khitab, menerima ajaran ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, maka Allah akan membalas kejahatan itu setimpal dengan kejahatannya. Inilah keadilan ilahi. Jadi apa yang dikerjakan oleh seseorang itu akan dibalas setimpal dengan kejahatannya. Sebaliknya kalau kebaikan akan dibalas berlipat ganda. Seperti halnya di dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Demikian juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan maka akan dibalas oleh Allah setimpal dengan kejahatannya. Jadi antara ayat satu dengan ayat yang lain ada hubungan munasabah. Ada keterkaitan, yang satu memberikan penguatan kepada yang lain, yang itu sebagai suatu taukid atau penguat bagi kita untuk meyakinkan kita untuk senantiasa yakin dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Semoga kita termotivasi dan terinspirasi dari ayat-ayat Allah sehingga merubah mental, sikap, dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan, jangan pesimis, optimis terhadap amal-amal yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.